Pemirsa, putusan kontroversial 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan pembebasan terhadap Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera ini memicu kemarahan dan juga reaksi publik. Hal ini kemudian memicu Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menyelidiki apa yang terjadi di balik putusan kontroversi tersebut. Yang akhirnya Kejaksaan Agung menemukan bahwa ada kasus suap di balik putusan kontroversi pembebasan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial menangkap 3 hakim pembebas Ronald Tanur. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, terutama di rubrik bongkar, yakni menangkap hakim pembebas Ronald Tanur. Pemirsa, Kejaksaan Agung ini akhirnya menangkap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terhadap Gregoria Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Ketiga hakim yang kini jadi tersangka itu meliputi Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan juga Heru Hanindyo. Dan ketiga hakim tersebut sebelumnya memang sudah dicurigai oleh Kejaksaan Agung, di mana ini merupakan bentuk respon dari Kejaksaan Agung terkait dengan putusan yang dinilai kontroversial hingga memicu kemarahan dan juga reaksi publik yang begitu luar biasa. Dan dari pemeriksaan ataupun dari hasil penyidikan ini ditemukan sejumlah barang bukti dari kediaman ketiga tersangka, dan juga selain itu ada satu pengacara yang merupakan pengacara dari tersangka Lisa Rahmat. Di antaranya dari kediaman ketiga tersangka dan juga pengacara tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai baik dalam pecahan rupiah, kemudian dalam pecahan dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Dan kalau kita melihat bagaimana vonis yang cukup kontroversi tersebut, ini penangkapan hakim nakal itu diawali dari putusan bebas terdakwa Gregoria Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang justru menghukum Ronald Tanur dengan dengan bebas, dan putusan tersebut memang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung sudah memberikan hukuman atau memvonis Ronald Tanur dengan hukuman 5 tahun penjara. Dan kalau kita melihat bagaimana rekam jejak dari ketiga hakim tersebut memang cukup kontroversial, di mana ketiga hakim tersebut pernah memberikan putusan-putusan yang gak kalah kontroversial. Di antaranya adalah Heru Hanindyo yang telah bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sejak November 2023. Ini pernah mengeluarkan vonis kontroversial saat mengadili gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan oleh MY Indo Airlines kepada Garuda Indonesia pada Oktober 2017. Dan sementara Hakim Mangapul ini juga tak kalah memiliki rekam jejak yang cukup kontroversial, di mana pria kelahiran 23 Juni 1964 di Sumatera Utara tersebut pernah memvonis bebas mantan Kabak Kapolres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Kapolres Bambang Sidik Ahmadi dalam kasus tragedi Kanjuruhan Malang pada tahun 2023, meski saat itu Mangapul menjadi hakim anggota. Dan kalau melihat bagaimana rekam jejak ataupun vonis-vonis yang cukup kontroversial yang dilakukan oleh ketiga hakim tersebut, maka rasanya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini sudah cukup tepat. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan penangkapan ketiga hakim yang memvonis Ronald Tanur dengan bebas bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Bang Edi Faisal, untuk membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan menangkap hakim pembebas Ronald Tanur. Bang Edi, selamat pagi Bang. Pagi. Sehat Bang? Sehat, Rip. Membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan 3 hakim yang memutus bebas tersangka pembunuhan, ini Ronald Tanur. Kalau dari catatan Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ini menjadi perhatian publik dalam waktu pekan ini. Kejaksaan Agung telah tangkap tangan ketiga hakim yang awalnya dicurigai. Artinya ini jawaban publik sudah terpenuhi nih. Sebelumnya kan Ronald Tanur membunuh seorang perempuan di Surabaya itu yang pada akhirnya dia divonis bebas. Dan itu kan menimbulkan kontroversi yang luar biasa, baik dari publik, bahkan direspon oleh Senayan gitu kan. Komisi yang membidangi memanggil
sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Sinpo pernah menerbitkan edisi khusus juga di laman bongkar itu tentang putusan janggal hakim di PN Surabaya itu, gitu. Yang pada akhirnya ini terjawab juga bahwa di balik putusan itu terjadi suap dan akhirnya ditangkap. Gitu. Nah ini yang dibongkar oleh Sinpo ID yang agar publik tahu. Gitu, gitu Rip. Jadi ini merupakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan publik ataupun netizen yang memang ketika putusan ini dikeluarkan waktu itu langsung rame. Iya, bagaimana respon? Barang bukti sudah ada, mulai dari rekaman CCTV, terus tindakan kekerasan dan lain sebagainya itu. Pada satu sisi si tersangka, si Ronald Tanun ini anaknya seorang pejabat, gitu, seorang wakil rakyat saat itu di Senayan sana. Pada satu sisi putusan hakim malah justru membebaskan dia, gitu. Ini kan membuktikan bahwa hukum dalam proses sidang itu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu. Nah, ini yang terjadi. Maka redaksi mengupas ini agar jadi edukasi untuk penegakan hukum maupun sebagai efek jerah terhadap aparat hakim yang sebelumnya juga minta menuntut tunjangan gaji. Gitu. Nah, artinya kan menarik ini sebagai edukasi terhadap hukum, termasuk publik juga ikut mengontrol peran publik yang di media sosial melakukan protes lain sebagainya media sosial kan sempat viral juga itu. Itu terjawab juga oleh Kejaksaan Agung yang kemudian menangkap 3 orang hakim bermasalah dan 1 pengacara itu. Itu yang terjadi. Ini menarik terkait dengan bagaimana hakim kemarin juga sempat meminta kenaikan gaji. Apakah masalah gaji ini juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak terjadi suap-suap ataupun kasus-kasus seperti ini di Indonesia, Bang? Ya, itu salah satu indikator ya, ketika minimnya kebutuhan tidak terpenuhi seorang hakim itu rawan. Tapi pada satu sisi redaksi lebih melihat pada satu sisi kemauan sih, niat dan kemauan. Ini malu niat gitu ya. Hakimnya itu punya nggak kemauan untuk menegakkan keadilan itu dengan kesadaran penuh. Gitu. Kalau dibandingkan gaji, rakyat kita masih banyak di angka kemiskinan ya. Artinya melihat ke bawah juga. Pada satu sisi memang ada juga pemahaman bahwa gaji tinggi kalau dia punya niatan buruk ya tetap saja melakukan korupsi kan seperti itu. Nah, ini bagian dari evaluasi dan kebijakan ke depan pemerintah untuk bagaimana penegakan hukum itu lebih tegas, baik pelaku maupun aparat yang menjalankan peran-peran itu. Gitu, kalau kita melihat rekam jejak dari 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur ini kan sebelumnya memang juga sempat memberikan vonis-vonis yang cukup kontroversial. Kalau melihat rekam jejak dari ketiga hakim ini, Mas? Ya, kami sempat mencatat ya, di antara hakim itu ada Heru Haninjo telah bertugas di Pengadilan Surabaya sejak 2003 lalu, gitu ya. Dia mengadili si kewajiban pembayaran utang PKPU yang dilakukan oleh MY Indo Airlines. Nah, Garuda ini ya, Heru sebagai majelis menolak gugatan PKPU misalnya. Itu pernah terjadi. Kemudian juga Hakim Mangapul yang ikut menyidangkan si Ronald itu juga dulu sebelumnya ini memvonis mantan Kasat Samapta Kapolres di Malang tragedi Kanjuruhan itu tadi. Saat itu meski dia menjadi hakim anggota gitu ya, tapi putusannya sangat ringan dan itu memunculkan kemarahan publik juga. Begitu pula hakim yang lain kayak Erin Tuah Damanik gitu kan, dia hakim sekaligus humas menjadi anggota PN kelas 1 Surabaya itu. Dia juga vonis mati kepada Zuraida terkait pembunuhan Hakim Jamaluddin Pengadilan Medan. Pernah kayak gitu. Artinya kami menelusuri itu yang pada akhirnya menjadi catatan yang publik akan menilai gitu. Artinya praktik-praktik ketidakadilan dilakukan oleh sang pengadil seharusnya itu juga pernah terjadi sebelumnya gitu. Termasuk bukti-bukti ketika tangkap tangan kemarin penggeledahan itu di apartemen dan rumah
ada uang miliaran yang ditemukan gitu. Baik, Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa sudah kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan menangkap hakim pemvonis bebas Ronald Tanur. Masih bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Bang Edi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sempat terpotong terkait dengan barang bukti yang ditemukan di kediaman masing-masing hakim ini, dan juga ada satu tersangka lain yang juga turut ditangkap, yakni pengacara. Seperti apa itu, Mas Edi? Nah, jadi gini, Jampitsus Kejaksaan Agung itu merespon protes publik lewat media sosial dan sebagainya, termasuk setelah vonis bebas itu, kemudian dia membentuk tim khusus kayaknya. Pengakuannya seperti itu, yang kemudian menguntit bagaimana gerak-gerik si hakim itu yang perlu waktu berapa bulan, berarti antara vonis yang beberapa bulan ini ya, akhirnya tangkap tangan, dan tangkap tangan yang kemarin dalam pekan ini itu terjadi. Selain itu juga penggeledahan itu. Nah, dalam penggeledahan itu kan ada di apartemen, sebenarnya ada tempat lokasi yang di situ juga apartemen, ada rumah, dan di situ ditemukan uang dalam bentuk pecahan rupiah maupun US dollar Amerika dan Singapura gitu. Nah, ini kan bukti terbaru lagi bahwa Kejaksaan Agung akan membuktikan bahwa ini ada praktik suap di dalam putusan itu. Nah, selain dicurigai juga bahwa keberadaan uang itu seorang hakim gitu ya, dengan upahnya yang kemarin diprotes dengan tunjangannya sedikit lain sebagainya, ternyata di rumahnya dan di apartemennya, apartemen itu kan kelas menengah atas ya, kelas menengah hakim-hakim itu ya, ini menjadi bukti yang pada akhirnya potret hukum di Indonesia yang suram ya seperti itu. Nah, ini biar publik tahu semua. Kasus ini sebenarnya memang sudah sampai ke Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Agung juga sudah membatalkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Seperti itu, Mas? Iya, artinya respon dari banyak lembaga ya, selain Kejaksaan Agung juga Mahkamah Agung akhirnya menvonis, selain mematahkan vonis dari Pengadilan Surabaya yang bebas itu, kemudian Mahkamah Agung juga menvonis hukuman penjara bagi si Ronald Tanur gitu, kalau nggak salah 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Nah, itu yang artinya kasus ini menarik gitu. Pada satu sisi terjadi kejanggalan, pada satu sisi ada respon dari aparat lebih tinggi gitu. Meskipun memang awalnya dikontrol oleh Komisi Yudisial, sudah curiga sejak awal gitu. Nah, ini yang akhirnya di tengah rasa pesimis publik lain sebagainya, aparat penegak hukum juga mulai
respect dan melakukan tindakan-tindakan tegas gitu. Itu yang terjadi. Terkait vonis yang diberikan oleh Mahkamah Agung 5 tahun terhadap Ronald Tanur ini, kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Apakah ini sudah cukup mengingat bukan pembunuhan berencana dan lain sebagainya, atau seperti apa dari pandangan Sinpo ID? Nah, kami di tim redaksi sempat diskusi ya, meskipun itu bukan ranah kami untuk memutuskan, tapi kami menilai bahwa itu ranah hukum, ya gitu. Tapi dari objektivitas kami seharusnya lebih tinggi gitu ya. Karena apa? Karena itu biar bagaimanapun menghilangkan nyawa orang itu kan nggak boleh. Dan kekerasan itu juga tidak boleh gitu ya. Dan apalagi itu dilakukan oleh anak seorang pejabat publik, pejabat wakil rakyat gitu ya, yang seharusnya hukumannya lebih berat karena apa? Melibatkan background dan si pelaku sendiri seharusnya sebagai orang yang melindungi gitu, bukan malah justru membunuh gitu kan. Nah itu yang tapi dalam hal ini redaksi akan menunggu proses lebih lanjut bahwa karena ini kan ranah hukum dan penentunya adalah ya Mahkamah Agung dan lain sebagainya, itu yang terkait itu gitu. Kami menilai itu. Selain Mahkamah Agung, sebenarnya Komisi Yudisial juga sudah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pemberhentian terhadap 3 hakim ini, atau dari pandangan Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya memang iya, seharusnya seperti itu ya. Komisi Yudisial itu yang selama ini mengontrol dan kemudian mengeluarkan rekomendasi itu seharusnya ya dilakukan gitu. Dan tidak hanya sejumlah kasus ini saja, tapi masih kemungkinan ada kasus-kasus lain yang dicurigai putusan janggal hakim gitu. Artinya Komisi Yudisial pun sudah seharusnya dia memantau dan melakukan tindakan, bahkan sidang etik segala kan. Kemudian rekomendasinya untuk dipecat. Ini kan rekomendasinya dipecat dan sudah dilakukan kan pemecatan itu. Nah ini harapannya sebagai efek jera bahwa tidak bisa main-main nih soal hukum di Indonesia gitu. Toh terbukti 3 hakim PN Surabaya yang terbukti melakukan kesalahan dan janggal dalam memutuskan perkara, dia bisa dihukum juga gitu. Dan kena sanksi etik maupun sanksi pidana gitu. Itu. Kalau melihat putusan-putusan hakim ini sebenarnya berawal dari putusan yang cukup kontroversial kemudian memicu reaksi dari publik. Kalau seandainya memang ini senyap dan tidak memicu reaksi dari publik, apakah akhirnya akan seperti ini, atau dari pandangan Sinpo ID seperti apa, Mas? Bisa jadi, karena kan ini baru sejumlah kasus yang muncul. Putusan janggal ini sebenarnya banyak terjadi gitu, yang banyak. Jadi di dalam sistem hukum kita kan ada kecurigaan publik ya, meskipun perlu pembuktian, tapi bukan rahasia umum juga. Ada semacam sindikasi gitu, mulai dari proses penetapan tersangka, terus kemudian negosiasi tuntutan, tuduhan gitu ya, kemudian sampai negosiasi putusan gitu. Setiap jenjang pasti ada permainan di situ. Ini banyak diakui oleh sejumlah praktisi hukum, pengacara maupun mantan terdakwa juga. Ada negosiasi-negosiasi yang itu justru menumpulkan sistem peradilan dan hukum di Indonesia gitu. Artinya ini sebagai momentum temuan 3 hakim bermasalah yang kemudian kita disanksi dan dihukum, itu sebagai momentum untuk bersih-bersih sih. Apalagi ini kan pemerintahan baru. Pernyataan Pak Prabowo sebagai presiden nyatakan jangan ada korupsi gitu. Dan harus ditindak tegas kan seperti itu. Kemarin itu kan menjadi catatan gitu. Artinya, dan ini ada langkah yang real dilakukan oleh Kejaksaan Agung membentuk tim itu dan menangkap hakim bermasalah itu. Oke, Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan menangkap 3 hakim memvonis bebas Ronald Tanur. Mas Edi, terkait dengan penangkapan dari ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini, ada peran lembaga Kejaksaan Agung yang memang beberapa saat terakhir ini cukup menjadi sorotan publik dengan kiprah-kiprah ataupun terobosan-terobosan yang dilakukan, termasuk kemarin juga sempat mengungkit kasus korupsi timah yang mencapai ratusan triliun tersebut, dan sekarang kemudian menangkap 3 hakim yang cukup kontroversial ini. Melihat bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini, Mas? Ya, kami mengapresiasi mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung, artinya dia bekerja benar gitu. Tapi jangan salah, masih ada kasus-kasus besar lain yang seharusnya ditangani gitu. Nah, ini menjadi PR bersama dan yang penting komitmen. Publik era revolusi industri digital, ketika media sosial sebagai sarana mampu mentransformasikan publik tahu semuanya dan publik bisa berpartisipasi lewat protes-protes di media sosial, itu menjadi dorongan menarik bagi aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung. Dia tidak bisa bebas. Dalam kinerjanya dia diawasi oleh banyak orang. Dalam kinerjanya dia dinilai. Bahkan di media sosial banyak dibully ketika kebijakan-kebijakannya, putusan-putusan pengadilan itu banyak merugikan, tidak memihak ke keadilan misalnya. Nah, ini saya kira langkah lebih lanjutan akan lebih menarik lagi ketika Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus besar lainnya. Tidak hanya melibatkan, biarlah kasus-kasus kecil itu ditangani oleh kejaksaan di daerah lah. Tapi yang sifatnya merugikan orang banyak, korupsi, kemudian melibatkan pejabat. Ini kalau kasus Ronald Tanur ini kan dia lebih arogansi seorang anak pejabat gitu ya, membunuh orang seenaknya itu. Nah, ini kan kasus besar juga. Nah, harapannya sih Kejaksaan Agung akan membongkar lebih jauh lagi kasus-kasus yang ada demi keadilan bangsa dan negara ini. Gitu. Karena di era digital seperti saat ini memang kontrol publik terhadap putusan-putusan pemerintah maupun putusan-putusan lembaga hukum ini sangat mudah sekali untuk diawasi oleh masyarakat. Dan ada PR memang untuk mungkin kasus-kasus lain yang belum dilihat oleh publik, dan itu yang menjadi PR utama dari lembaga hukum saat ini, Mas. Iya, dan jangan salah, ada pilar demokrasi dan sistem yang ada itu kan selain aparatur penegak hukum, juga ada media. Media juga melakukan kontrol lewat pemberitaan-pemberitaan selain partisipasi publik maupun civil society ya. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa keseimbangan antara media, aparat penegak hukum, lain sebagainya itu ya, itu bagi keseimbangan untuk menata lebih baik, termasuk sistem peradilan yang lebih mengeluarkan asas-asas keadilan. Itu yang seharusnya terjadi, dan meminimalisir kalau bisa memang membersihkan praktik-praktik culas di negara ini. Rakyat menunggu. Jadi barusan kita diskusi lewat grup gitu ya, pada satu sisi ada kesenjangan karena munculnya kesenjangan itu adalah praktek ketidakadilan. Itu yang terjadi. Maka harapannya kejaksaan semakin tegas. Meskipun ada lembaga lain, ada KPK, ada kepolisian gitu. Gitu. Ini berhubung juga
momen di awal pemerintahan Prabowo Gibran, dan kemarin kita juga melihat bagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan para menteri dan juga di depan ketika pelantikan itu cukup memberikan optimisme terhadap pemberantasan korupsi, terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kalau dari catatan Sinpo ID melihat optimisme ini seperti apa, Mas? Ya, ini kan pemerintahan baru dengan beragam pengalaman. Pak Presiden ini kan pernah jadi menteri juga sebelumnya di Menteri Pertahanan gitu. Pada satu sisi dia juga relasi kekuasaan di partai politik, ya, punya kader yang paham di hukum, ekonomi maupun yang lain sebagainya, ditambah oleh kekuatan koalisi yang sangat mendukung dengan kabinet merah putih ini gitu. Nah, kami melihat ini sebagai awal ketegasan yang harapannya rakyat akan menikmati keputusan-keputusan maupun kebijakan pemerintahan baru ini lewat kabinet merah putih ini gitu. Baik di sektor hukum, ekonomi, sosial, pendidikan dan banyak hal kan. Dan itu sudah disampaikan dalam pembekalan yang dilakukan oleh Pak Presiden kemarin itu. Di sisi lain saat ini para kabinetnya juga sedang melakukan pelatihan di Magelang gitu ya. Ini kan menarik juga. Artinya kesiapan mental itu sudah dibentuk. Dan sudah diingatkan dengan keras, jangan macam-macam loh, karena akan selalu dievaluasi dan ketika tidak becus, tidak tegas misalnya, ya dia harus dicopot. Gitu. Nah, ini ada keyakinan dan optimisme publik bahwa ke depan akan lebih baik. Gitu. Mas, ini terkait dengan bagaimana komitmen dari Presiden Prabowo juga kemarin langsung menjawab keluh kesah dari para hakim yang meminta atau melakukan audiensi di DPR, kemudian langsung ditelepon dan langsung melalui telepon akan menjanjikan untuk menaikkan honor ataupun gaji dari para hakim dengan harapan bahwa hakim sudah tidak memikirkan lagi masalah di rumah, tapi lebih fokus lagi untuk meningkatkan keadilan, memberikan putusan-putusan terbaik. Kalau melihat hal ini dan hubungan antara gaji hakim dengan tingkat penegakan hukum di Indonesia seperti apa, Mas? Nah, ini yang menariknya Presiden kita ini kan langsung respon ketika ditelepon Senayan. Ini loh ada keluhan dari hakim gitu. Dan dia langsung menjamin, oke, kita naikkan gitu. Artinya ini kan sebuah komitmen awal yang menarik ya. Beliau sangat respect terhadap persoalan yang rawan gitu. Ketika gaji kecil, maka suap akan lebih mudah gitu. Godaan-godaan itu ada gitu. Artinya komitmen itu yang dilakukan oleh Presiden yang kemudian akan menaikkan anggaran upah bagi hakim gitu ya. Dan ini sebagai antisipasi, meskipun awal tadi saya sampaikan bahwa ini soal mentalitas juga kan, tapi setidaknya ini sebuah ikhtiar untuk memproteksi sikap-sikap godaan-godaan yang akan mengganggu kebijakan dan putusan keadilan yang dilakukan oleh hakim. Itu. Oke. Mas, ini sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, namun mungkin sebelum kita tutup dialog kita di pagi hari ini ada closing statement dari Mas Edi. Ya, hukum menjadi salah satu pilar untuk membangun dan menciptakan keadilan di Indonesia, dan aparat penegak hukum mulai dari polisian, kejaksaan maupun hakim juga dikontrol oleh masyarakat, maka kebijakan-kebijakan maupun putusan-putusan dilakukan perlu hati-hati dan harus memihak kepada asas keadilan dan rakyat itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Edi sudah hadir dan juga membahas terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yakni menangkap 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa kita terus Sinpo ID, Sinpo TV terus mengawal proses-proses hukum yang ada di Indonesia, dan tentunya kita juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan kita berharap di momen pemerintahan baru ini nantinya penegakan hukum di Indonesia bisa lebih kuat lagi, sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan komitmen beliau untuk menegakkan hukum di Indonesia dan juga memberantas praktik-praktik korupsi di Indonesia. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.